Geger. Samuel Silalahi berdarah Indonesia dipanggil timnas Norwegia, resmi masuk skuad U21. Tolak SC Heerenveen. Alex Pastor sebut alasan setia di timnas Indonesia. Liverpool siapkan dana besar untuk rekrut pengganti Darwin Núñez. Larangan doping berakhir. Miami dan Al-Shabaab jadi opsi bagi Paul Pogba. Sandy Walsh main penuh. Yokohama F. Marinos babat Shanghai Port 4-1 dan lolos ke perempat final Liga Champions Asia Elite. Yokohama F. Marinos dipastikan lolos ke perempat final AFC Champions League Elite 2024-2025. Kepastian ini didapatkan setelah mereka mengalahkan Shanghai Port di leg kedua babak 16 besar. Di laga ini, Marinos menang dengan skor telak 4-1. Di laga ini, Tricolore unggul terlebih dahulu berkat gol cepat Dayatono di menit kedua. Penyerang tajam Marinos, Anderson Lopez mencetak gol di menit ke-29. Namun tidak lama berselang, Leonardo mencetak gol bagi Shanghai Port sehingga kedudukan berubah menjadi 2-1. Di penghujung babak pertama, Marinos berhasil memperlebar kedudukan menjadi 3-1 berkat gol Yan, sehingga skor ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Anderson Lopez lagi-lagi sukses mencetak gol sehingga Marinos unggul 4-1 atas sang lawan. Skor ini tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Di laga ini, pelatih Steve Holland kembali memberikan kepercayaan kepada Sandy Walsh untuk menjadi starter. Di laga ini, Sandy bermain penuh selama 90 menit. Ia diposisikan sebagai bek tengah, berduet dengan Jason Botina. Penampilannya tergolong impresif selama 90 menit pertandingan, sehingga ia tidak diganti hingga pertandingan berakhir. Geger. Samuel Silalahi berdarah Indonesia dipanggil timnas Norwegia, resmi masuk skuad U21. Menjadi sorotan tajam, sosok Samuel Silalahi pemain gelandang serang yang memiliki garis keturunan Indonesia dipanggil timnas Norwegia. Memiliki garis keturunan Batak, Samuel gemilang menekuni karirnya sebagai pemain sepak bola profesional di Eropa. Pemain muda berusia 19 tahun ini buat takjub media tanah air Indonesia lantaran garis keturunan yang membanggakan. Karena Samuel Silalahi jadi pemain keturunan Indonesia yang bisa tembus ke dalam skuad timnas Norwegia U21. Dipanggilnya Samuel ke timnas Norwegia U21 karena permainannya yang sangat baik bersama salah satu klub Norwegia yaitu Strømsgodset. Dalam catatannya, Samuel telah bermain untuk Strømsgodset senior sebanyak 16 pertandingan dengan catatan 1 assist. Sedangkan Strømsgodset Il atau klub kelompok usia, Samuel telah mengemas 64 laga dan mencetak 18 gol. Sebagai gelandang serang, Samuel cukup berbakat dengan usianya yang masih sangat muda namun dilirik kemampuannya oleh timnas Norwegia. Ini merupakan hal yang baik untuk Samuel dan juga negara Indonesia. Dengan begini maka seiring berjalannya waktu Indonesia lebih dikenal dalam dunia sepak bola. Bagaimana tidak? Semakin banyaknya pemain-pemain keturunan yang gemilang di kancah Eropa dan mengharumkan negara Indonesia. Tak heran, jika suatu saat Indonesia mampu menyamakan negara-negara hebat di dunia dalam dunia sepak bola. Saat ini juga banyak pemain keturunan Eropa yang sangat impresif, dan tidak sedikit juga yang sudah digaet PSSI untuk perkuat Garuda. Media Belanda tidak asing dengan skuad timnas Indonesia. Deretan nama pemain-pemain yang aktif di Eredivisie maupun jebolan tim junior oranye di timnas Indonesia membuat media Belanda familiar dengan skuad merah putih yang sekarang berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI telah mengumumkan 27 nama dalam daftar sementara pemain timnas Indonesia. Selain itu, ada 3 nama yang berstatus menunggu naturalisasi. Di antara 30 nama tersebut, sebanyak 17 pemain memiliki darah Belanda, 1 orang memiliki keturunan Spanyol, dan 1 orang lagi memiliki ibu dari Italia. Hal tersebut membuat salah satu media Belanda, Voetbal Primeur, menyatakan nama-nama yang dipanggil Kluivert tidak asing. Kluivert merilis daftar pemain. Nama familiar dalam daftar 30 orang, tulis VP sebagai judul. Debut Ulla Romeni di depan mata, pemain yang baru pertama kali masuk daftar panggilan setelah proses naturalisasinya berhasil. Selain Romeni, ada sejumlah nama familiar lain dalam daftar 30 pemain Kluivert. Tom Haye, Mes Hilgers, Ivar Jenner, Kelvin Verdonk,
dan Eliano Reijnders. Sejumlah pemain dari Eredivisie bisa berharap dipanggil ke timnas Indonesia, tulis media Belanda tersebut. Di luar produk-produk Akademi Sepak Bola Luar Negeri, talenta-talenta binaan dari dalam negeri juga akan bersaing mendapatkan tempat seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, hingga Ramadan Sananta. Kluivert juga memanggil Septian Bagaskara yang belum memiliki caps di timnas Indonesia. Tolak SC Heerenveen, Alex Pastoor sebut alasan setia di timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor membenarkan bahwa dirinya mendapatkan tawaran dari SC Heerenveen. Alex Pastoor menjadi salah satu pelatih yang diminta untuk membantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Namun tak lama berselang, ia justru mendapatkan tawaran dari SC Heerenveen yang kehilangan Robin van Persie. Legenda Manchester United tersebut pindah ke Feyenoord, sehingga posisi pelatih SC Heerenveen kosong. Petinggi klub kemudian menunjukkan minat kepada Alex Pastoor yang punya kredibilitas tinggi di Belanda. Kendati begitu, juru taktik berusia 58 tahun tersebut sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ya, ada tawaran dari Heerenveen. Itu diskusi yang singkat, ucap Pastoor dikutip dari Voetbal Primeur. Akan tetapi, Alex Pastoor menolak tawaran tersebut karena ingin fokus bersama timnas Indonesia. Saya ingin memberi jiwa dan kebahagiaan saya seutuhnya, tidak setengah-setengah. Itu keputusan saya, ujar Pastoor. Saya tahu Johan Hansma, Dirtek Heerenveen. Ia tahu jika Indonesia tidak lolos, saya akan tertarik dengan proyek-proyek pendek, 3-4 bulan, imbuhnya. Adapun Alex Pastoor mengatakan bahwa dirinya bertugas untuk memantau para pemain timnas Indonesia. Ia tidak sendirian membantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia karena ada juga sosok Denny Lanzaat. Nah, timnas Indonesia sendiri akan menjalani laga pertama di bawahan Patrick Kluivert pada 20 Maret 2025. Skuad Garuda akan menghadapi Australia kemudian 5 hari berselang menjamu Bahrain. Hasil Barcelona versus Benfica. Skor 3-1, agregat 4-1. Barcelona sukses menggasak Benfica dengan skor 3-1 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Estadi Olympique Luis Companys, Rabu, 12 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. 4 gol seluruhnya tercipta di babak pertama. Raphinha memborong 2 gol dan 1 gol lainnya dicetak Lamine Yamal. Benfica sempat menyamakan skor lewat sundulan Nicolas Otamendi. Berkat hasil ini, Barca berhak melenggang ke babak 8 besar dengan kemenangan agregat 4-1 usai menang 1-0 di leg pertama. Di perempat final, Barca akan bertemu pemenang duel Lille versus Borussia Dortmund. Hasil Inter Milan versus Feyenoord, skor 2-1, agregat 4-1. Inter Milan sukses membekuk Feyenoord dengan skor 2-1 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Giuseppe Meazza, Rabu, 12 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Inter masing-masing dicetak Marcus Thuram di babak pertama dan eksekusi penalti Hakan Calhanoglu di babak kedua. Feyenoord sempat menyamakan skor lewat penalti Jakub Moder. Berkat hasil ini, Inter berhak melenggang ke babak 8 besar dengan kemenangan agregat 4-1 usai menang 2-0 di leg pertama. Di perempat final, Inter akan bertemu Bayern Munchen. Hasil Bayer Leverkusen versus Bayern Munchen, skor 0-2, agregat 0-5. Bayern Munchen sukses mengalahkan Bayer Leverkusen dengan skor 2-0 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Bay Arena, Rabu, 12 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Bayern di markas Leverkusen seluruhnya tercipta di babak kedua, masing-masing lewat aksi Harry Kane dan Alphonso Davies. Berkat hasil ini, Bayern Munchen berhak melenggang ke babak 8 besar dengan kemenangan agregat 5-0 usai menang 3-0 di leg pertama. Di perempat final, Bayern akan bertemu Inter Milan. Hasil Liverpool versus PSG, skor 0-1.
Liverpool harus mengakui keunggulan PSG lewat adu penalti 0-1, 1-4 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Anfield, Rabu, 12 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Ousmane Dembele di awal babak pertama membuat skor agregat menjadi imbang 1-1 usai Liverpool menang 1-0 di leg pertama. Skor imbang bertahan hingga waktu normal dan extra time berakhir. Pemenang pun harus ditentukan lewat adu penalti. Di babak ini, dua penendang Liverpool, yakni Darwin Núñez dan Curtis Jones gagal mencetak gol. PSG keluar sebagai pemenang dengan keunggulan 4-1. Valencia ingin permanenkan status Umar Sadik di akhir musim. Valencia dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mempermanenkan status striker pinjaman dari Real Sociedad, Umar Sadik, di musim panas tahun ini. Umar Sadik menjadi sorotan sejak bergabung dengan Valencia sebagai pemain pinjaman. Penyerang asal Nigeria itu memanfaatkan kesempatannya dengan gemilang, mencetak 4 gol dalam 7 pertandingan dan menjadikannya salah satu tumpuan utama di lini serang Mestalla. Performa impresifnya tidak luput dari perhatian, dan jika Los C berhasil bertahan di La Liga, opsi pembelian senilai 10 juta euro akan menjadi keputusan krusial pada bursa transfer musim panas. Dilansir dari Fichajes.net, pada saat ini manajemen Valencia tengah mencari solusi untuk mempertahankan Umar Sadik. Dengan ketertarikan dari beberapa klub lain, Los C harus bergerak cepat jika ingin mengamankan pemain yang telah membuktikan perannya sebagai elemen kunci dalam lini serang mereka. Opsi pembelian senilai 10 juta euro menjadi pertimbangan serius dalam perencanaan transfer mereka. Liverpool siapkan dana besar untuk rekrut pengganti Darwin Núñez. Liverpool dikabarkan akan menyiapkan dana yang sangat besar untuk mendatangkan pengganti Darwin Núñez di bursa transfer musim panas tahun ini. Darwin Núñez mungkin akan menjalani bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain Liverpool. Kedatangan Arne Slot sebagai pelatih baru telah mengubah dinamika di Anfield, dan penyerang asal Uruguay ini mulai kehilangan peran pentingnya dalam tim. Meski tetap memberikan dampak ofensif yang signifikan, posisinya dalam proyek baru Slot masih belum jelas, memicu spekulasi bahwa ia bisa meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Jika Núñez benar-benar pergi, The Reds telah menyiapkan pengganti yang andal. Menurut laporan dari Fichajes.net, Alexander Isak menjadi salah satu target utama untuk memperkuat lini serang The Reds. Penyerang asal Swedia ini telah menunjukkan performa gemilang bersama Newcastle United, menjadikannya salah satu penyerang paling diincar di Liga Primer. Kemampuannya sebagai striker murni dan keahliannya dalam menyelesaikan peluang membuatnya menjadi incaran banyak klub top Eropa. Sir Jim Ratcliffe, Manchester United butuh Bruno Fernandes. Co-owner Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, memberikan pujian setinggi langit bagi kualitas dan kepemimpinan playmaker asal Portugal, Bruno Fernandes. Sir Jim Ratcliffe, pemilik saham minoritas Manchester United, memberikan tanggapannya terkait performa setan merah di sepanjang musim ini. Dalam wawancaranya dengan BBC Sport, Ratcliffe dengan jujur mengakui bahwa beberapa pemain tidak memenuhi standar yang diharapkan. Namun, di tengah kritik tersebut, ia memberikan pujian khusus kepada Bruno Fernandes dan mengakui nilai luar biasa yang dibawa sang kapten. Kami sedang dalam periode transformasi, bergerak dari masa lalu menuju masa depan, ujar Ratcliffe. Ada beberapa pemain hebat dalam skuad, dan kapten kami adalah pesepak bola yang luar biasa. Kami jelas membutuhkan Bruno, dia adalah pemain yang fantastis. Larangan doping berakhir. Miami dan Al-Shabaab jadi opsi bagi Paul Pogba. Paul Pogba akhirnya bisa kembali beraksi setelah menjalani larangan doping selama 18 bulan. Per 11 Maret 2025, mantan gelandang Juventus dan Manchester United itu resmi bebas dari hukuman dan kini memiliki beberapa opsi untuk melanjutkan karirnya. Paul Pogba dilarang bermain sejak ia gagal dalam tes doping usai laga Udinese versus Juventus, yang membuatnya harus absen selama 569 hari. Awalnya, ia dijatuhi hukuman larangan bermain selama 4 tahun, tetapi kemudian dikurangi menjadi 18 bulan. Dengan statusnya yang kini sebagai free agent, Pogba bisa segera menentukan klub barunya. Menurut laporan dari Gazeta dan Republika, Major League Soccer, MLS, dan Liga Pro Saudi menjadi tujuan yang paling memungkinkan bagi gelandang berusia 31 tahun itu. Pogba diketahui telah menghabiskan waktu bersama keluarganya di Miami, sehingga Inter Miami milik David Beckham dianggap sebagai pilihan alami bagi pemenang Piala Dunia 2018 tersebut.
Leonardo Bonucci minta manajemen Juventus lindungi Thiago Motta. Ex-bek tengah Juventus, Leonardo Bonucci, menyindir manajemen Bianconeri yang membiarkan Thiago Motta dihujat sendirian seiring dengan keterpurukan timnya. Bianconeri hampir dipastikan mengakhiri musim ini tanpa gelar setelah dikalahkan oleh Atalanta dengan skor telak 0-4 di Allianz Stadium, Turin. Juventus tadinya disertakan dalam perburuan gelar Scudetto setelah meraih 5 kemenangan beruntun di Serie A. Namun dengan selisih 9 poin dari puncak klasemen, mereka pun tampaknya dicoret dalam perburuan. Ini semakin menegaskan keterpurukan Thiago Motta yang sebelumnya gagal membawa Juve melaju jauh di Liga Champions, Coppa Italia, dan Piala Super Italia. Bianconeri sudah tersingkir dari semua kompetisi itu, dan tujuan yang bisa dikejar di sisa musim adalah tiket ke Liga Champions. Rumor pemecatan Motta pun mencuat dan beberapa nama, termasuk Antonio Conte, mencuat ke permukaan sebagai calon penggantinya. Kendati begitu, ex-kapten Juve, Leonardo Bonucci, merasa aneh dengan bagaimana manajemen menanggapi situasi ini. Sebab, mereka seakan membiarkan sang pelatih untuk dihujat publik setelah kekalahan kontra Atalanta tersebut.